Tapi teh manis anget itu memang punya soothing power yang luar biasa ya. Bener. Gue nanya, kebetulan ngobrolin beberapa kali ini, kemudian ada teman di luar negeri lagi masuk rumah sakit, terus gue nanya, kalau di sana dikasih teh manis anget nggak? Bener nggak? Jangan-jangan dikasih Coca-Cola kalau sakit di Amerika gitu kan? Iya, jadi Kita kan kalau nggak enak badan pengennya teh manis anget duluan gitu ya. Kalau kalian pernah ngalamin sekolah SD, SMP, SMA di luar negeri, di Amerika, di Finlandia mungkin yang pendidikannya terbaik di dunia. Di sana kalau masuk UKS siang-siang dikasih teh anget apa enggak gitu. Halo. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di Random Jumat. Dengan saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya, kita ada di coffee shop. Coffee shop. Kita kembali lagi ke coffee shop. Tempat ngopi di perbatasan antara Gading Serpong dan BSD. Yes, perbatasan provinsi. Ngobrolin apa kita di coffee shop ini? Ya ini kan ini apa meja kosong nih Van. Karena kebetulan kan bulan puasa nih. Ada keseniannya nih. Betul. Kita belum ngomongin puasa nih Van. Oh iya, karena ini bulan puasa. Oh iya, selamat puasa untuk Iya, selamat puasa buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Ini bagus nih kalau ngomongin puasa nih. Ya, boleh Van. Soalnya gue puasa, lu enggak gitu kan. Jadi, ini banyak pertanyaan gue sebenarnya kalau tentang puasa. Kalau gue kan ngejalanin aja, kalau lu mungkin ada hal-hal yang unik gitu. Jadi gue tuh dari dulu pengen tahu sebenarnya, kan lu kan memang tidak berpuasa ya. Tapi kan lu kerja ya, masih kayak masih ketemu customer kesana kesini gitu. Beda nggak sih? Maksud gue ada yang beda nggak sih dari kegiatan lu di bulan puasa dan di tidak bulan puasa? Dari makan siang lah misalnya yang paling gampang. Beda Van, tergantung lokasi. Oke. Kalau di kota-kota besar, maksudnya di pusat kota, itu mungkin kurang begitu tempat-tempat tuh masih pada buka gitu. Pusat kota tuh misalnya kota Jakarta, kota Bandung, tapi maksudnya di Braga gitu ya. Kalau di Braga mah semua tuh masih buka. Tapi kalau misalnya kita ke customer, misalnya ke Cianjur, Sukabumi, restoran Padang itu masalahnya tutup. Dan itu adalah 70% supplier makan siang. Kalau keliling-keliling gitu kan. Restoran Padang tuh kalau bulan puasa bisa tutup sebulan ya. Betul, dia tutupnya lama atau bukanya sore gitu ya. Jadi akibatnya contohnya di Cibitung itu ada rumah makan Padang Beringin yang menjadi tempat makan 80% sales-sales yang lagi visit ke Jababeka maupun Cikarang gitu ya. Dan itu kalau dia tutup, kita juga bingung mau makan di mana gitu. Jadi andalan kita ya biasanya yang di mall atau apa gitu. Jadi pola makannya berubah. Kalau yang di mall masih buka. Gitu. Jadi pola makannya tuh agak berubah. Iya, biasanya kalau di dekat-dekat kawasan industri itu ada tempat makan andalan ya. Biasanya kayak biasanya kalau ke Pulau Gadung tuh ada sop daging yang depan ITC atau apa tuh dekat. Itu PTC, sop daging gitu, PTC. Gitu lah, ada ininya. Kalau di Cibitung kan MM2100 tuh sop janda, itu yang di belakang tuh, yang cabenya banyak. Dia juga nggak tahu buka apa nggak, kayaknya sih nggak buka dia. Jadi banyak tempat makan tradisional yang tutup, yang warung-warung itu yang either tutup atau bukanya lambat gitu loh. Jadi mengakibatkan makan siangnya itu yang rada susah, Van. Harus di planning, Van. Dan itu sepanjang bulan puasa? Atau? Sepanjang bulan puasa. Tapi ya kayaknya paling hot minggu pertama dan minggu terakhir. Jadi minggu kedua dan ketiga biasanya agak-agak normal. Nanti menjelang minggu terakhir nanti rada ketat lagi gitu. Bukan rada ketat lagi sebenarnya, yang jualannya udah pada mudik. Yang jualannya udah pada mudik, jadi dia bener-bener nggak buka gitu. Jadi perbedaannya sih itu aja sih. Dan juga kalau keluar kota, kayak kemarin kan gue baru dari Semarang ya. Di perjalanan itu gue tuh pulang ke Jakarta, ke Serpong itu pas hari pertama puasa. Dan itu teman-teman kan waktu itu, ayo kita keluar ke Cirebon, sini-sini. Gue bilang, tar dulu, cek dulu, buka nggak? Karena pada tutup tuh, terutama hari pertama. Mungkin hari kedua, ketiga buka lagi, tapi hari pertama itu biasanya pada tutup. Dan waktu itu memang akhirnya kita ngandelin rest area aja.
Gue bilang akhirnya kita mengandalkan rest area karena aman pasti buka. Iya, karena akhirnya, rest area itu kan buat yang di perjalanan. Betul. Orang kalau di perjalanan boleh nggak puasa. Akhirnya dan itu disediakan oleh California, ayam goreng California akhirnya kita makan. Akhirnya kita makannya ayam goreng California. Tapi lu sendiri nggak ini ya kalau kayak sahur gitu kan rame gitu biasanya, atau kalau di hotel juga kan geser gitu menu sarapan atau apanya gitu. Lu pernah di hotel nggak sih kalau bulan puasa? Oh pernah, justru bulan puasa itu kita hobi keluar kota, Van. Oke. Contohnya gue baru pulang dari Puncak. Jadi justru pas bulan puasa itu kita datang ke tempat-tempat yang biasanya ramai pisan dan kita nggak bisa ke situ gitu. Contohnya Puncak. Apa sih bedanya hotel? Gue sering dengar ya ada menunya geser ke sahur katanya, terus kan itu breakfast atau apa gitu. Tapi apa sebenarnya sih bedanya apa sih? Gue belum pernah soalnya. Pas kebetulan nginep di hotel pas bulan puasa gue belum pernah. Oh kalau gue mah selalu agak rutin kalau itu, sebab ya kalau hotel sih sebetulnya sama aja ya. Lu boleh punya opsi sahur. Jadi lu tinggal telepon terus nanti saya minta opsi sahur ya. Nanti pas sahur dia anterin ke kamar kotaknya. Tapi kalau buffet mah biasanya tetap buka. Yang pagi-pagi. Yang pagi-pagi. Cuman ya stoknya nggak terlalu banyak gitu kan. Yang makan juga kan nggak banyak gitu. Dan kalau sore-sore biasanya restorannya hotel tuh pasti penuh. Menjelang buka puasa itu pasti penuh. Jadi kita biasanya cari tempat makan di luar yang lain gitu. Misalnya Bogor, terus daerah Puncak gitu ya. Itu sama juga. Kalau sore-sore restoran dia biasanya penuh gitu. Jadi kita cari makanannya di luar itu. Tapi kita memanfaatkan itu. Misalnya Puncak Pas kemarin gua. Pas bulan puasa ke Puncak Pas gitu ya. Itu kan macetnya luar biasa. Tapi kalau hari puasa itu sepi. Jadi gua dalam 1 jam bisa sampai ke Puncak Pas. Terus atas sedikit ada restoran namanya restoran Amen di Puncak itu yang Chinese food itu yang terkenal sebelah kiri jalan yang burung dara goreng dan lindung cafumak itu. Nah kita makan siang ke situ terus balik lagi. Itulah kegiatan selama bulan puasa. Ya jadi pada saat bulan puasa ini rupanya banyak tempat-tempat yang biasanya rame itu jadi nggak terlalu rame. Betul. Jadi, kalau mau jalan-jalan tapi jam 3 dia akan mulai rame sampai pagi berikutnya. Jadi lu betul-betul harus berangkat pagi. Jam 2 sore udah cabut gitu. Karena jam 3 orang mulai ngabuburit, nah itu akan lebih rame dari biasanya malah, Van. Gitu. Gue ngebayanginnya kayak tempat-tempat kayak Taman Safari gitu, itu kayaknya juga jadi lebih sepi. Sepi, iya. Dulu gue pernah pas waktu bulan puasa ngajak keluarganya Yana dari Jambi. Pertama kali dia ke Taman Safari. Terus waktu itu kebetulan lagi hujan juga, lagi rada banjir-banjir gitu loh. Jadi komentar dia adalah, ini kalau di Bogor tuh nggak begitu banyak orang ya, sepi ya. Lu sekarang aja lu coba sebulan lagi. Mau masuk aja sejam gitu. Jalan-jalan di bulan puasa tuh sebenarnya lebih enak, cuman nggak bisa jajan aja. Iya, nggak bisa jajan. Ya jajanan berkurang, betul. Jadi kita biasanya stok makanan sendiri. Dan kalau kalian ke Taman Safari, meskipun di bulan puasa, jangan lupa tetap tidak boleh turun dari mobil di daerah Macan. Karena yang puasa kita macannya enggak. Macanya tetap lapar gitu. Kalau kalian turun jadi cemil juga. Kalau lu apa yang lu tunggu-tunggu, Van, kalau bulan puasa, Van? Bulan puasa apa yang gue tunggu-tunggu ya? Bulan puasa itu shifting behavior-nya itu kalau buat gue cuma 3 hari pertama itu ada perubahan jadwal dan perilaku gitu. Kesananya mah biasa aja gitu, normal aja. Dan gue tuh paling suka kalau bulan puasa itu berada di lingkungan yang banyak orang yang nggak puasa. Makanya kayak kita sekarang nih kan, belum bilang rekaman di mana? Di coffee shop, hayu. Padahal belum jam buka gitu, jam buka puasa. Tapi gue tuh lebih suka ada di lingkungan di mana orang-orang ya biasa aja gitu. Jadi kayak ya di kantor gitu, 2-3 meja dari sebelah kiri sebelah kanan gue gitu misalnya siang-siang gitu. Pak makan dulu, bawa bekal gitu ya silakan gitu ya. Gue lanjutin bikin apa dia makan siang gitu, nggak apa-apa. Kalau menurut gue merasa itu lebih nyaman buat gue karena rasanya tuh lagi nggak bulan puasa. Jadi karena ada kan, wah ntar dilemes-lemesin apa segala macam gitu. Tapi kalau suasananya normal gitu, lu melihat orang ya kayak biasa aja ya, restoran buka, ini buka segala macam, orang
banyak yang tidak puasa, yang puasa ya puasa, yang enggak gitu. Menurut gue sih, kalau buat gue tuh lebih nyaman. Gitu juga kalau ngatur jadwal gitu, misalnya kayak, oh ketemuan jam segini, wah tuh jam buka puasa ya, lu ini enggak, itu enggak apa-apa. Iya. Gue bisa ngatur gitu, jadi kalau yang ditunggu di bulan puasa apa ya? Ya shiftingnya tuh cepet, 2-3 hari pertama, abis itu normal, jadi kayak nggak ada yang ditungguin gitu. Ya. Paling yang ditungguin ya buka puasa. Sama THR Pak. Sama THR ya. Iya, buka puasa sama THR ya. Itu aja sih kalau bulan ya makanya emang gue denger juga kalau puasa di rumah aja itu lebih berat daripada puasa sambil jalan-jalan gitu ya. Waktu COVID tuh kemarin kan teman-teman ada yang nggak bisa kemana-mana pas puasa, itu katanya puasa paling berat. Gue bilang kenapa justru lu di rumah kan? Oh enggak, justru bosen dan nyebelin gitu. Ya, bosen. Kayak ya rasanya tuh sama kayak lu lapar malam-malam terus lu buka kulkas gitu. Dan nggak ada apa-apa gitu, jadi lu buka tutup lagi, bentar lu buka tutup lagi gitu kan. Kayak gitu tuh kayak, aduh ini mau tidur udah, ini Netflix ya filmnya udah habis semua gitu kan. Jadi ya kalau di rumah malah lebih berasa waktu gitu kan. Mendingan di luar kerja ke kantor gitu atau ketemu. Ya kebetulan pas bulan puasa tahun ini kelas gue udah mulai, jadi kan ngajar ya normal aja di kelas gitu. Kerasanya ya cuma biasanya kalau anak-anak lagi ngerjain soal, gue bikin kopi. Sekarang anak-anak ngerjain soal, gue tungguin gitu. Dan abis kelas, berasa kering gitu. Itu aja bedanya. Seret gitu ya? Seret gitu. Iya emang. Tapi memang apa namanya ya, orang Indonesia mah gitu ya sebetulnya ya. Puasa itu tuh dilakukan dengan santai gitu kalau menurut gue ya. Santai. Karena gue inget juga, ini buat orang mungkin di luar negeri, teman-teman yang dengerin, kalau dengar berita di Indonesia puasa gimana sih? Gue mah seumur hidup datang ke teman yang puasa nggak pernah nggak boleh makan gitu, malah disuguhin gitu kan. Cuman dia minta maaf, kenapa Pak, sorry ya, kenapa saya pisah gulanya sama tehnya, karena dianya nggak bisa nyicip gitu. Kalau menurut gue mah itu udah biasa gitu ya, biasa aja gitu, dan apa namanya, ya biasa aja, masing-masing menjalankan ibadahnya masing-masing gitu ya, nggak pernah ada problem gimana-gimana gitu. Kalau kita lihat anak-anak kecil juga main-main di kompleks gitu kan, sore-sore lari-larian, yang puasa sama puasa yang disuapin gitu. Sama aja, iya biasa aja gitu ya. Jadi buat teman-teman biasa aja sebenarnya. Iya, paling agak ya itulah, karena kita mesti bangun pagi sekali kan, jam 4 tuh bangun, terus ada yang suka tidur lagi, ada yang nggak tidur lagi, jadi kan mungkin jam tidur ada berkurang lah 1-2 jam gitu. Itu bikin kadang-kadang bikin ngeliyeng lah pagi-pagi, terutama ngeliyeng. Kalau udah siang kesini mah udah panas gitu. Udah enggak ya? Lancar lah gitu. Oke. Terus ada jenis makanan tertentu nggak yang lu tunggu-tunggu, Vano, kalau bulan puasa, Van? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi lu sebelum buka itu mendadak lu berteriak makanan tertentu apa enggak? Oh, enggak sih. Enggak ya? Kalau gua enggak ya. Dan itu bukan sekarang aja. Jadi dari dulu emang nggak ada yang secara spesifik, oh kalau buka puasa harus ada ini, kayak misalnya warga Tangerang Selatan, sebelah selatan itu ya, daerah Parung dan sekitarnya itu kan, kalau buka puasa harus lontong oncom, gorengan sama bakwan pakai sambal kacang kan. Gitu. Itu lontong oncom? Lontong yang dalamnya oncom. Lontong panjang-panjang segini, yang kecil-kecil, yang di tukang gorengan, itu dipotongin, taruh di mangkok, terus gorengannya dipotongin juga, taruh di mangkok, habis itu diguyur sambal kacang. Makanya gitu, jadi bukan dicocol, diguyur. Oke. Nah kalau gua nggak ada tradisi-tradisi khusus dari zaman dulu gitu. Paling yang biasanya gua lakukan yang tidak gua lakukan di luar bulan puasa adalah bikin teh manis. Itu aja bedanya. Iya, betul. Selain itu nggak ada. Betul. Bikin teh manis anget udah gitu aja. Kurma ya kalau ada, kolak ya kalau ada gitu. Nggak secara spesifik harus gimana-gimana gitu. Iya, tapi teh manis anget itu memang punya soothing power yang luar biasa ya. Bener. Gue nanya, kebetulan ngobrolin beberapa kali ini, kemudian ada teman di luar negeri lagi masuk rumah sakit, terus gue nanya, kalau di sana dikasih teh manis anget nggak? Bener nggak? Jangan-jangan dikasih Coca-Cola kalau sakit di Amerika gitu kan? Ya, kita kan kalau nggak enak badan pengennya teh manis anget duluan gitu ya. Kalau kalian pernah ngalamin sekolah SD, SMP, SMA di luar negeri, di Amerika, di
Finlandia mungkin yang pendidikannya terbaik di dunia. Di sana kalau masuk UKS siang-siang dikasih teh anget apa enggak gitu. Tolonglah ya ditulis di. Itu teh manis anget tuh punya posisi yang penting dalam kuliner Indonesia gitu. Gue cuma itu doang teh manis anget pas buka puasa, cuma itu doang bedanya. Ya, biasanya teh manis anget itu kalau pas buka puasa sama kalau baru pingsan. Dikasihnya teh manis anget dulu gitu. Dan itu works gitu. Selebihnya nggak ada yang istimewa. Oh, gue bulan puasa nggak minum kopi. Oh. Jadi sebulan gue nggak minum kopi. Gitu. Nggak cari, ya sebenarnya nggak apa-apa, cuma mungkin sugesti juga ya kalau gue minum kopi terus rasanya perut nggak enak gitu. Jadi sebulan gue nggak minum kopi. Justru malah bulan puasa ada yang enggak gitu, bukan ada yang diada-adain gitu. Gue justru malah ada yang enggak. Jadi selama bulan puasa gue nggak ngopi, biasanya gue mulai ngopi itu di hari kedua, hari ketiga habis lebaran. Oh, baru datang lagi kopinya. Kopi lagi. Bersamaan dengan gulainya udah habis, kopi mulai, mie bakso juga mulai keluar gitu, biasa gitu ya. Oke, kameramen waktunya udah masih ada? 15. Wah, kita punya kameramen teman-teman. Sekarang kita pakai kameramen. Kameranya sih tetap diam aja. Nggak gerak-gerak juga sih. Agak nggak berguna memang. Oke, teman-teman punya pengalaman apa di bulan puasa? Ya, mungkin satu kos, teman kosnya ada yang puasa, ada yang enggak, atau gimana gitu, ada yang spesial. Bangunin kos pas sahur tuh seru tuh biasanya. Iya, ceritain betul. ya. Iya, kalau ada silakan ceritain. Silakan komen, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya ya. Bye. Bye.